Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam SDGs Desa, mari berdiri sebaris, selubus kuntul baris, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Seperti biasa, pagi ini kita dari jam 6 sampai jam 7 kita akan ada dalam program sarapan SDGs Desa. Sudah hadir di sini, ada yang punya acara, Gus Ivan. Selamat pagi Gus. Ada Prof. Yoyon, ada Mas Harib, ada Pemdes Maja Utara dan juga camat dari Maja Utara, juga ada Bu Mbak Yayat. Oke, kita ingin mendiskusikan tentang pasar sampah dan lingkungan bersih di kawasan atau di Maja Utara. Saya akan menyapa teman-teman dari Maja Utara. Selamat pagi, Pemdes Maja Utara. Halo. Audionya. Selamat pagi, Pak Suryo Koco. Ini dengan pemerintah Maja Utara. Oke, boleh berbagi cerita ini tentang pasar sampah dan lingkungan bersih ini, bersih nyaman seperti apa ini? Ide atau konsep yang dikembangkan. Utara. Halo. Kurang. Halo. Halo. Ya. Sinyal ini. Halo, Maja Utara. Halo, Pak Suryo. Ya, silakan. Ulangi pertanyaannya. Apa nih yang dilakukan dengan penanganan masalah sampah ini? Ya, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, Desa Maja Utara dengan luas wilayah 224,449 hektar dengan ketinggian tempat 600 meter dan permukaan laut. Kami sedang bergegas untuk bagaimana menciptakan situasi pasar desa atau pasar tradisional Maja Utara yang nyaman dan dengan diimbangi peningkatan ekonomi masyarakat bersumber dari dana desa
dan juga kami mencoba bekerjasama dengan masyarakat untuk bagaimana agar sampah bisa ditangani dengan baik setiap hari sehingga menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman. Barangkali ada sedikit hal yang kami lakukan bahwa di tahun anggaran 2019 dilantik saya dilantik 2019 Desember 2019 ada 40% dari dan itu saya musyawarah desa tahap ketiga itu. Akan tetapi kami untuk pengelolaan yang bertempat di Ong itu menghabiskan sekitar 200 tungku pembakaran sampah. Kami punya prinsip sampah oleh minat. Karena ketika satu malam saja, maka itu timbul permasalahan-permasalahan paling tidak bau enak. Sehingga ini tunggu pembakaran sampah, Warga Utara telah disiplin paling itu jam 7 pagi sampai di jalan tol yang bisa pengangkut terlambat dari jam 7, maka sampah disimpan dulu di rumah. Operasional kendaraan untuk mulai jam 7. Sehingga alhamdulillah Maja Utara setiap hari dibakar 4 tungku pembakaran yang sumber adalah dari desa. Sehingga alhamdulillah Utara mendapat dari Pak Kecamatan Maja. Itu suatu anugerah kami. Pas awalnya bau sampah dan lain sebagainya, sekarang sudah nyaman dan dengan sampah dari harga pasar yang di Parang sekarang udah, dan alhamdulillah peningkatan pelayan. Walaupun kami belum meningkatkan restitusi awalnya. Bapak hormati, Maja coba untuk untuk apa? Untuk mencoba Maja Utara tergolong desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, desa sehat sejahtera, yang tidak yang Halo. Mulai tahun 2020 keberpihakan kepada Audionya nggak bagus, Bang. Maja Utara tingginya. Nah, dengan adanya data ekonomi masyarakat bisa meningkat, tinggi bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, maka masyarakat
Sehingga untuk bekerja tidak tingginya Rp200. Oke, kalau audionya sepertinya kurang. Halo, Mas. Pungutan air baku 50% serahkan Pak Blok. Halo. Sehingga bisa dikelola untuk kegiatan sosial yang ada di, dan 50% lagi untuk rehab air bersih dan. Halo, audionya jelas, Mas. Bagaimana upaya masyarakat atas dana desa, maka berupaya bahwa mencoba kerjasama dengan BUMDes dengan cara kami bangun kelompok usaha, kami buat unit usaha BUMDes. BUMDes Maja Utara yang ada, BUMDes Maja pelindung usaha-usaha ada di bersama modal dari BUMDes. Contohnya kami bahwa ada 2 kelompok ternak domba yang kegiatannya adalah jual beli ternak. Halo, sepertinya koneksi kita ada masalah. Mungkin apa? Halo, Maja Utara. Ya, siap. Ya, silakan lanjut. Ya. Lanjut Pak, lanjut Pak. Oh ya. Jadi ada 24 juta dana efisiensi di tahun 2020. Ada dana efisiensi di tahun 2020. 24 juta. 24 juta kami ya, mohon maaf. Udah langsung dari situ aja, Pak. Ya. Ada 24. Jangan ada 24 juta dana efisiensi yang kami gunakan untuk pembiayaan 2 kelompok ternak domba atau ternak kambing. 1 kelompoknya 10 juta ditambah diambil pajak dan sebagainya termasuk biaya pelatihan. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Kemudian 2 kelompok ternak domba yang dibikin oleh Desa Maja Utara itu akan dijadikan unit BUMDes. Ketika BUMDes mau mengambil keuntungan dari 2 kelompok ternak domba itu, maka BUMDes silahkan menyertakan modalnya mau berapa. Kalau dari desa tanpa pungutan apapun, hasilnya silahkan oleh kelompok ternak domba. Akan tetapi ketika BUMDes mau mengambil keuntungan dari ternak domba itu, maka silahkan sertakan modalnya. Itulah penyertaan modal dari BUMDes itu berapa yang akan dibagi hasilnya dengan para peternak domba itu. Kemudian kami coba untuk di 2021 ini ada kelompok penjahit ibu-ibu. Karena di Maja Utara itu ada pengusaha kerudung. Akan tetapi Maja Utara belum memanfaatkan produk kerudung itu. Sehingga coba dari dana desa itu, 1 kelompok kami alokasikan dana 10 juta untuk penyediaan mesin jahit, mesin obras, dan lain sebagainya.
yang insya Allah telah kami kerjasamakan dengan pengusaha kerudung yang ada di desa kami, dan insya Allah itu juga akan dijadikan unit BUMDes. Dan juga para pedagang bakso, ada 6 kelompok, 6 orang kelompok pedagang bakso, bahwa akan kami biayai 1 orang itu 6 juta. 6 juta kali 6, 36 juta. Mereka berjualan bakso tidak berpikir jualannya di Desa Maja Utara saja. Karena ketika kita berpikir usahanya hanya di Maja Utara saja, kita tidak bisa mengembangkan usaha itu. Jadi silakan, yang terpenting 6 orang yang tergabung pada kelompok tukang bakso itu silahkan jualannya mau di Maja Utara, mau di desa-desa sekitar yang ada di Kecamatan Maja. Yang terpenting mereka adalah warga kami dan bisa memanfaatkan dana desa untuk bagaimana upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Dan itu pun sedang dipersiapkan oleh kami yang ke depan akan menjadi unit usaha BUMDes Maja Utara, dan berapa penyertaan modal dari BUMDes, sehingga besaran itulah yang akan dikerjasamakan oleh BUMDes untuk bagaimana bisa dibagi keuntungannya. Dan alhamdulillah BUMDes Maja Utara pada saat ini telah disertakan modal dari desa itu sekitar 194 juta, sehingga operasional sampah yang kurang lebih 13,5 juta per bulan, karena 4 tungku pembakaran sampah itu yang menunjang kebersihan di pasar, di masyarakat dan sebagainya. Ada 1 tungku itu 1 orang petugas yang diberi gaji atau upah baru 1,5 juta per petugas, sehingga kali 4 itu 16 juta. Kemudian supir 1 juta per bulan, pengangkut sampah yang naikkan sampah ke mobil itu 700.000 per bulan, ditambah lagi anak-anak yang ada di blok-bloknya masing-masing yang menampung sampah diangkut ke tempat-tempat jalan protokol, itu adalah 500.000 per orang, sehingga jumlahnya itu adalah 13.500.000 rupiah. Lalu dari mana sumber pendapatan untuk menutupi 13,5 juta itu? Yang pertama, kami coba kerjasama dengan masyarakat, dibuka iuran, akan tetapi iurannya tidak ditentukan berapa besarnya. Masyarakat telah bergotong royong untuk iuran, alhamdulillah. Ada yang 5.000 per bulan, ada yang 10.000 sebulan, bahkan ada yang 2.000 sebulan. Itu kami tidak permasalahkan. Yang terpenting masyarakat bisa membuktikan, bisa mewujudkan bahwa Maja Utara harus nyaman, harus tentram di sampah. Terkumpul setiap bulannya kurang lebih 4 juta. 13,5 juta diambil 4 juta, tinggal X sekian rupiah. Dan alhamdulillah kekurangannya, karena dari masyarakat dari iurannya itu hanya 4 juta rata-rata per bulan, kekurangannya alhamdulillah telah ditutupi oleh penghasilan BUMDes Parigel Desa Maja Utara. Jadi mudah-mudahan Maja Utara dari sekarang ke depan paling tidak Maja Utara 6 tahun membangun Desa Maja Utara, bahwa bekerja sama dengan BUMDes, BUMDes diupayakan tidak menyaingi para pedagang di Desa Maja Utara, akan tetapi BUMDes harus menjadi partner para pengusaha, para pedagang kecil di Maja Utara. Karena hakikatnya bahwa dana desa diturunkan ke pedesaan wabil khusus Desa Maja Utara itu adalah untuk membangun ekonomi masyarakat lebih meningkat. Kenapa? Karena saya punya prinsip, desa tidak akan mencari keuntungan setinggi-tingginya, akan tetapi desa hadir dengan dana desanya 10% APBN itu hadir bagaimana upaya agar
ekonomi masyarakat miskin, masyarakat kecil itu bisa meningkat dan bisa dimanfaatkan dana desa itu seefektif mungkin, seefisien mungkin, semaksimal mungkin. Sehingga mudah-mudahan BUMDes itu tidak berusaha langsung, akan tetapi BUMDes harus punya unit-unit usaha yang ada di Maja Utara yang dibangun oleh pemerintahan Desa Maja Utara dengan cara membentuk kelompok-kelompok usaha. Kami pemerintahan desa coba terjun ke masyarakat, usaha apa aja yang ada di masyarakat itu, seperti peternak domba, ibu-ibu, kemudian tukang bakso, yang tadinya usahanya individu. Kami coba sentuh dengan dana desa itu, sehingga usaha perorangan menjadi usaha kelompok. Dan usaha kelompok itu akan dijadikan unit BUMDes. Sehingga mudah-mudahan BUMDes ke depan itu memiliki keuntungan atau pendapatan per tahun paling tidak bisa menggantikan dana desa 10% APBN ketika di akhir jabatan saya paling tidak ada kerjasama yang lebih baik. Kemudian dengan pengelolaan sampah. Sampah memang pada saat ini baru dibakar. Akan tetapi alhamdulillah tempat pembakarannya itu jauh dari pemukiman dan tidak pernah ada yang mengeluh bau asap sampah, pembakaran sampah. Mudah-mudahan kami bisa bekerja sama dengan Kementerian Desa dan PDT untuk apa? Karena cita-cita kami sampah tidak hanya dibakar, akan tetapi kami punya cita-cita luhur bahwa di Desa Maja Utara harus ada sebuah bank sampah yang representatif. Akan tetapi itu masih jauh untuk kami capai. Dan bisa dipercepat ketika sudah hadir sebuah bangunan untuk tempat 5 mesin pengolah sampah. 1 mesin pencacah sampah, 2 harus hadir juga mesin pencacah plastik. Yang ketiga adalah harus hadir mesin pembuat alat rumah tangga dari plastik. Dan mesin yang kelima adalah mesin alat pembuat rumah tangga dari plastik. Sehingga mudah-mudahan Kemendes, PDT bisa memfasilitasi kami untuk hadirnya 5 mesin sehingga dapat tercapailah cita-cita kami di Maja Utara itu ada sebuah bank sampah di mana hasil dari pengolahan sampah itu insya Allah akan menjadi sebuah tambahan pendapatan bagi seluruh warga Maja Utara yang jumlahnya itu tidak kurang dari 6.232 orang dengan 1.819 kakak, rumahnya 1.583. Jadi sampah yang dibakar pada saat ini tidak kurang dari 3,5 ton per hari sampah yang dibakar, dan alhamdulillah pula ada rongsokan-rongsokan pada saat ini yang bisa dipisahkan, dipilah dan dipergunakan untuk tambahan pendapatan yang membakar sampah yang 4 orang itu. Kemudian hasil dari pengolahan sampah ada mungkin ke depan kalau sudah jadi bank sampah, ada yang jadi komposnya, ada yang jadi bahan alat rumah tangga, ada yang jadi tali rafia dan lain sebagainya. Dari biji plastik bisa dijual ke pabrik, bisa masuk ke 2 mesin itu, sehingga di akhir tahun, karena sampah di Maja Utara ke depan, setiap warga Maja Utara yang buang sampah yang dikelola oleh pemerintah Desa Maja Utara melalui unit BUMDes. Karena sampah sekarang sudah menjadi unit BUMDes Parigel Desa Maja Utara, sehingga warga kami di akhir tahun paling tidak mendapat hasil atau pembagian hasil walaupun sedikit, sebut saja 1 tahun misalnya Rp50.000 atas dasar data. Karena sampah yang di masyarakat ke kami itu ditimbang dan dicatat, ditimbang dan dicatat, diangkut dan diproses sehingga di akhir tahun ada hasil nominal untuk masyarakat. Akan tetapi prinsip kami tidak uang yang diberikan,
Karena yang ngelolanya adalah BUMDes, tinggal ditanya warga A, si Pulan, si ini, dana pembagian hasil dari pengolahan sampah itu mau apa? Terus ya mau apa itu karena kami akan menggunakan pembagian itu sembako. Jadi kalau keluarga A sama mau beras aja 50.000 itu berapa kilo? Sebut saja 5 kilo. Dibelikan oleh BUMDes. Ada keuntungan di situ. Baru diberikan berasnya kepada warga itu. Jadi kami pada forum ini sangat mengharap sekali atas bantuan-bantuan dari dinas-dinas dari pemerintah terkait, termasuk wabil khusus Kementerian Desa dan PDT untuk memfasilitasi bagaimana kami bisa mengefektifkan dana desa yang 260 juta yang dialokasikan di tahun 2019 terhadap 4 tungku pembakaran sampah yang ke depan karena fasilitas bapak-bapak semua sehingga Maja Utara clear mendapatkan atau membentuk sebuah bank sampah yang sangat representatif sehingga insya Allah BUMDes Maja Utara nanti punya pendapatan setara dengan 1,3 miliar. Itu adalah mimpi saya seorang kepala desa. Mudah-mudahan mimpi saya seorang kepala desa akan menjadi kenyataan. Ditambah lagi kami punya pasar tradisional yang sangat strategis. Karena pasar kami dilalui oleh jalan provinsi yang sebentar lagi akan berubah menjadi jalan nasional. Kami berada pada jalur Tasik, Ciamis, melalui untuk tujuan Bandung dan bandara internasional yang aksesnya ke luar negeri. Sehingga mudah-mudahan kami tidak lama lagi bisa merubah konsep pasar tradisional menjadi pasar semi rest area. Berupaya bahwa pasar tradisional akan dirubah menjadi pasar semi rest area sehingga kami bisa memanfaatkan arus jalur lalu lintas antara Tasik, Ciamis, Banjar ke Jakarta dan ke luar negeri. Dan mudah-mudahan orang akan berdatangan ke rest area kami sehingga disitulah para pemuda, para pedagang bisa mendapatkan pendapatan-pendapatan yang layak untuk kehidupan sehari-harinya. Dan alhamdulillah pasar tradisional itu ada pasar sayuran, pasar kelontongan dan sebagainya, ditambah lagi pasar ternak yang alhamdulillah itu bisa menyumbang PAD kami dari pasar ternak itu 1 juta, 1 bulan 1 juta, itu 12 juta. Luar biasa. Ditambah lagi, di lahan yang kosongnya, di tempat pasar ternak domba itu, baru-baru ini, di bulan Januari, kami bangun gantangan burung kicau, atau gantangan untuk lomba burung kicau, dan alhamdulillah, itu paling tidak 1 minggu kami dapat memperoleh keuntungan 500.000 dari itu bersih untuk desa yang sekarang sudah dikelola oleh BUMDes. Jadi desa hadir bagaimana membangun sarana ekonomi setelah berhasil lalu kami jadikan itu adalah unit BUMDes. Ini bagi kami suatu luar biasa penghargaan yang tinggi dari pemerintah karena kami mendapatkan dana 10% APBN, Maja Utara, dana desanya alhamdulillah luar biasa bagi kami yaitu 1,3 sekian miliar per tahun. Sehingga kami bisa membangun infrastruktur. Walaupun pada masa pandemi seperti ini, kami dengan penghematan dana di tahun ini aja di 2021 karena Maja Utara udah termasuk desa mandiri. Sehingga alhamdulillah pencairan dana desanya pun hanya 2 tahap. Pertama 60%, yang kedua 40%. 60% itu sekitar 700 juta, 355 sekian juta untuk BLTDD, lalu
untuk penanganan pandemi COVID, lalu untuk SDGs. Itu ditambah lagi, alhamdulillah tahun ini kami bisa hotmix jalan gang, karena gang dari 6 blok itu tinggal 2 blok lagi, dan sekarang sudah sudah selesai di hotmix, Pak. Yang lain-lainnya dan yang sisa dari itu kami Pak Lurah, Pak Kades, saya mau tanya, itu bantuan ke kelompok, itu bantuan ke kelompok itu masuknya bantuan desa ke kelompok, atau kemudian itu menjadi penyertaan modal BUMDes? Halo? Halo? Bentar. Halo, kita akan jeda dulu sesaat sebelum kita mencoba berkomunikasi dengan Pak Kades, karena ada beberapa catatan saya. Menurut saya ada pada ketika merencanakan mengembangkan BUMDes, tetapi kemudian ke kelompok-kelompok itu bantuan dari desa, apakah itu menjadi bagian dari keterlibatan BUMDes menjadi modal penyertaan BUMDes, sehingga BUMDes dari awal sudah terlibat, atau kemudian dari desa membantu kelompok-kelompok. Ini sesuatu hal yang berbeda. Itu satu. Yang kedua tentang tungku pembakaran, artinya saya sih berharap bahwa sarapan SDGs itu bukan menjadi forum untuk kemudian membutuhkan bantuan-bantuan apa, artinya mesin sampai 5 unit dan seterusnya, bukan, tetapi lebih pada inovasi apa yang bisa dikembangkan. Karena kalau kita bicara mengelola sampah, maka menjadi kompos atau memilah dari sampah-sampah plastik dan seterusnya, itu sebenarnya di beberapa desa sudah mulai juga melakukan. Jadi bank sampah itu dimulai dari hal yang sederhana, dari rumah-rumah sudah langsung mengelompokkan bahwa yang plastik akan di tempat tersendiri, yang sampah-sampah basah di tempat tersendiri, sehingga pengelolaan plastik itu pun ketika tidak harus sampai pada pengolahan, itu penjualan sampah plastik juga sudah bisa menjadi ide dari memulainya bank sampah. Artinya warga menabung sampah itu dalam konteks mengumpulkan plastik-plastik, kemudian ada harganya, ada nilainya. Kira-kira itu yang bisa saya tangkap untuk sementara, karena memang secara komunikasi kita agak kurang teknologi komunikasinya agak kurang pas berinteraksi secara langsung. Jangan kemana-mana, kerabat desa, kita akan tetap di sarapan SDGs desa setelah yang satu ini. Oke, kembali di sarapan SDGs desa. Saya ingin menyapa Pak Camat nih, Pak Camat Maja yang punya desa yang luar biasa tadi. Pak Camat, boleh berbagi cerita nih. Jadi ada catatan menurut saya ketika bicara tentang pengolahan sampah itu di beberapa desa mampu kemudian membangun bank sampah itu dengan cara warga sudah memilah-milah sampah organik, sampah plastik dan seterusnya, sehingga pada saat di tempat pembuangan atau di tempat pembuangan akhir itu kemudian bisa juga ada proses-proses lanjutan, termasuk juga bahwa kemudian yang kita ingin dorong semangatnya adalah SDGs ke-17 adalah membangun kerjasama. Jadi bisa saja pola-pola seperti itu kemudian dibangun kerjasama dengan mungkin teman-teman pemulung atau apa yang memang dia sudah tahu jalur menjual plastiknya, tahu harganya dan seterusnya, sehingga mungkin itu bisa menjadi satu sisi yang lain. Kemudian yang tadi terkait dengan bantuan-bantuan, mungkin Pak Camat bisa memberikan gambaran, karena memang menurut saya ketika bantuan kelompok dan seterusnya, apabila ini bisa dikolaborasikan menjadi bagian dari unit BUMDes, taruh kata oke, ini pinjaman tidak berbunga atau bagaimana, maka sebenarnya kita juga sedang mendorong untuk penguatan BUMDes. Monggo Pak Camat bisa berbagi cerita. Baik, terima kasih Pak Gus Koco. Selamat pagi semuanya. Pada tahun 2019
pemerintah Kecamatan Maja, kita punya beberapa inovasi. Dari inovasi tersebut antara lain bagaimana mewujudkan desa bersih, kemudian bagaimana mewujudkan desa Caang Baranang, juga bagaimana kita membuat perjanjian kinerja antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa. Ini sebetulnya mengadopsi dari kita selaku ASN. Nah, khusus berkaitan dengan desa bersih, perlu kami sampaikan bahwa di Desa Maja Utara ini atau di Kecamatan Maja pada umumnya terdapat 2 sungai, paling tidak ada sungai yang yaitu Sungai Cilongkrang dan Sungai Cirumput yang ada di Maja Utara ini adalah sebagai tempat untuk melakukan aktivitas buang sampah oleh masyarakat. Nah, dengan inovasi desa bersih, kita waktu itu membuat kriteria sendiri, Gus Koco. Jadi kriterianya adalah bagaimana masyarakat bisa menyimpan sampah rumah tangganya, kemudian ada aktivitas dari aktivitas tersebut adanya membawa ke tempat pembuangan akhir. Mungkin istilah saya tempat pembuangan akhir sampah. Ya. Nah, kita buat kriteria seperti itu. Alhamdulillah dari tahun 2019 sampai dengan sekarang 2021 sudah 8 desa termasuk Desa Maja Utara yang memiliki tempat pembuangan akhir. Ya, dan tahun ini 2 desa memang berproses, jadi kurang lebih 10 desa insya Allah pada sampai dengan tahun ini. Harapan kita memang bukan tempat pembuangan akhir, harapan kita adalah TPPAS, tempat pembuangan dan pengolahan air sampah. Ya. Jadi di tempat tersebut ada aktivitas pengolahan. Hanya poin atau agenda yang kita asistensi kepada teman-teman di desa adalah bagaimana merubah perilaku masyarakat agar tidak membuang sampah secara sembarangan, dalam hal ini ke sungai-sungai. Itu poin yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Adapun formula dari TPA kemudian berubah menjadi TPPAS itu adalah berproses. Memang saat ini aktivitas di TPA, tempat pembuangan akhir, hanya bersifat aktivitas yang sederhana untuk pengolahan sampah. Sampah yang masih bernilai ekonomis, semacam dus, bekas air kemasan, itu dilakukan pemilahan. Hanya sederhana seperti itu. Pengolahan yang lain belum, ya seperti kompos dan lainnya belum. Namun ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, insya Allah itu berproses. Prinsip formula berubah dari TPA menjadi TPPAS. Poinnya sekarang adalah bagaimana merubah perilaku masyarakat. Itu berkaitan dengan tempat pembuangan sampah khususnya di Desa Maja Utara. Alhamdulillah sudah clear. Sekarang tidak ada lagi. Saya pastikan tidak ada lagi sampah yang dibuang ke sungai. Ya, tidak ada. Kenapa demikian? Teman-teman di Desa Maja Utara, ya 13,5 juta kurang lebih setiap bulan itu mengeluarkan biaya operasional. Ya, jadi artinya sangat tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan apabila sampah masih berserakan, apalagi masih dibuang di sungai. Jadi alhamdulillah untuk perilaku masyarakat sudah clear. Kemudian untuk kaitan dengan membangun kebersamaan, jadi betul Gus Koco, bahwa dengan aktivitas adanya tungku pembakaran sampah ini, paling tidak kolaborasi ini terjadi. Ya, paling tidak kolaborasi ini terjadi. Ada 7 dusun ya, ada 7 dusun dan kepadatan penduduk yang luar biasa. Aktivitas tiap hari buang sampah juga tadi tonasenya cukup banyak disampaikan oleh Pak Pugu. Kolaborasi oleh teman-teman ini alhamdulillah ya antara lain bisa menciptakan lapangan pekerjaan, sudah barang tentu tiap hari ada aktivitas, kemudian di tempat tungku pembuangan juga ada kegiatan. Nah, kemarin kita dalam hal ini pemerintah kecamatan mencoba mencari bagaimana agar TPA ini berubah menjadi TPPAS dan kita sudah melakukan komunikasi. Saya tidak mengetahui apakah ada CSR ataukah itu ada memang sebuah program atau kegiatan di teman-teman dalam hal ini mohon maaf sebuah produk rokok ya, sebuah produk rokok itu ada kegiatan untuk kaitan dengan pembuatan kompos, kemudian juga untuk penanaman pohon di kompos dimaksud. Dan kita sudah berkomunikasi khususnya kita akan terapkan di 2 desa di Maja ini.
Yang pertama di Maja Utara, yang kedua di Maja Selatan. Karena desa tersebut terdapat pasar untuk kompos. Ini bahan sampah dari sayur-sayuran ini sangat bagus, sangat luar biasa. Jadi insya Allah untuk membangun kerjasama juga kita terus lakukan sehingga bisa lebih efektif, efisien dan ekonomis lah untuk kegiatan sampah tersebut. Kemudian untuk bantuan kelompok yang tadi disampaikan oleh Pak Kuwu Maja Utara, memang kalau formula ada beberapa formula, Gus Koco, berkaitan dengan hal tersebut. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini adalah peningkatan kapasitas, bisa yang bersangkutan diberikan peningkatan kapasitasnya, yang berkaitan dengan pemberdayaan, apakah itu berkaitan dengan kelompok wanita tani, apakah itu berkaitan dengan misalkan jahit-menjahit, pembuatan kue, dan lain sebagainya. Nah, untuk kegiatan yang konteksnya seperti itu, biasanya diberikan sebuah bantuan dari desa. Jadi akunnya itu adalah belanja yang diserahkan kepada masyarakat. Tidak dalam konteks masuk ke dalam BUMDes. Namun ada juga formula yang bantuan tersebut masuk ke BUMDes, kemudian BUMDes meredistribusikan kembali bantuan dimaksud. Jadi memang formulanya bisa dua. Nah, untuk kasus yang Maja Utara memang saya harus melihat dokumen terlebih dahulu, formula mana itu, apakah formula pemberdayaan masyarakat yang langsung diserahkan kepada masyarakat ataukah formula penyertaan modal. Mungkin demikian, Gus Koco. Oke. Terima kasih. Jadi salah satu yang menarik sebenarnya kenapa saya mempertanyakan itu, jadi ada beberapa contoh yang sempat saya tahu ketika kelompok tani mendapatkan bantuan hand traktor umpamanya. Itu ketika kelompok tani itu menjadikan hand traktor itu sebagai aset, disewakan kepada anggota sekedar untuk biaya pemeliharaan, itu menjadi lebih hidup daripada kemudian kelompok tani itu menganggap ya udah ini bantuan, ayo dipakai bareng-bareng. Jadi secara manajemen atau secara pengelolaan biasanya kalau kemudian ayo ini dipakai bareng-bareng, yang pakai memelihara dan seterusnya, ya insya Allah nggak lama ya hand traktornya mogok, nggak ada yang memperbaiki. Tapi kalau kemudian ini menjadi semacam unit usaha, maka setiap yang memakai, mungkin kalau pada umumnya sewa itu 1 jam berapa atau 1 hari berapa, ini menjadi lebih murah, tetapi dana yang terhimpun ini bisa kemudian untuk memperbaiki, bahkan ada juga kelompok tani yang bisa menambah investasi hand traktor tanpa ada bantuan dari manapun. Jadi saya mencoba membayangkan kalau kemudian bantuan yang dalam bentuk mesin atau dalam bentuk untuk alat-alat produksi dan seterusnya itu bisa menjadi bagian yang kemudian dikelola oleh unit BUMDes. Kira-kira seperti itu. Ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung. Gus Ivan, silakan memberikan respon dan catatannya yang punya acara. Terima kasih Gus Koco. Pak Camat Maja, Pak, ini banyak kades di sini, Pak Kades Maja Utara, Kades Pagra Aji, Kades Pesanggerahan, dan juga Pak Tarik Selamat. Ini semuanya kades kecuali satu yang lurah, Gus Koco. Oh gitu. Lurah Prof Yoyon ini. Lurah Desa Indonesia. Saya kira ini, Gus. Jadi memang arti penting dari pengelolaan sampah ini boleh dikatakan meningkat. Di samping memang secara faktual sudah digunakan oleh desa-desa, ya. Dan nanti akan dikembangkan lebih lanjut, ya. Karena kita sedikit mengulang ini untuk SDGs Desa nomor 11, kawasan permukiman desa aman dan nyaman, itu memang sasaran terutama untuk nomor 9, itu pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga. Tentu saja yang khusus di Desa Maja Utara memang bukan sekedar sampah keluarga, tadi adalah sampah pasar yang kemudian malah menjadi usaha itu. Ya. Tapi yang jelas itu akan makin berkembang, Gus Koco. Kita tahu salah satu komoditas yang
tidak akan berkurang di masa depan ya memang sampah. Jadi kemampuan untuk mengolah sampah itu menjadi penting gitu. Dan tidak usah tidak usah perlu berbagai macam seremonial sampah plastik dan sebagainya. Pokoknya semua sampah kita olah kembali gitu dengan berbagai cara gitu. Saya kira begitu Gus Koco. Karena ini yang kita yang menarik dari Maja dari kemarin itu kan yang Gus Koco sampaikan, kemampuan untuk bekerja sama itu sehingga bisa menggunakan sumber daya setempat untuk mengembangkan diri itu. Gitu Gus Koco. Oke, terima kasih. Prof Yayan, silakan. Jadi poin penting yang kita tangkap dari Pak Camat tadi adalah bagaimana merubah perilaku atau budaya masyarakat yang tadinya buang sampah di sungai, kemudian sekarang sudah tidak ada lagi buang sampah di sungai. Mungkin ini poin penting yang menurut saya paling menarik, bahwa kemudian secara proses pengolahan menjadi usaha atau menjadi biaya itu opsi-opsi dalam proses perjalanan yang tadi Pak Camat juga sudah menyampaikan dari TPA menjadi TPPAS. Kira-kira seperti itu. Monggo Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya. Saya ingin mengenalkan dulu ke Gus Ivan. Ya. Saya Pak Lurah Gus Ivan. Ya. Lurah Semar kalau dalam cerita wayang. Pertama, dimanapun merubah perilaku itu perlu waktu panjang dan lama. Ya. Termasuk merubah perilaku membuang sampah. Gitu. Itu di jalan tol aja kalau kita lewat itu, kadang-kadang yang tidak sering, kadang-kadang mobilnya bagus, buka jendela, buang sampah sedikit lah gitu, sedikit pun juga buang sampah. Ya, saya kira dua sungai tadi itu budaya lama itu kan memang paling mudah untuk membuang sampah itu ke sungai itu dimanapun ya paling mudah. Gitu. Jadi poin pertama memang ada perubahan perilaku masyarakat dalam hal membuang sampah. Saya tahu persis dari 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang sudah ada perubahan membuang sampah tadi ya, lewat tadi yang dijelaskan oleh Pak Agung. Gitu. Yang kedua memang persoalan dunia saya kira sampah itu tidak hanya di Kecamatan Maja ya, dan Indonesia itu salah satu tempat paling mudah untuk membuang sampah dari Singapura, dari Cina macam-macam ya. Jadi memang persoalan utamanya itu sampah. Ilmu lingkungan tentang pengolahan sampah saya kira sudah banyak sekali dan perlu diinovasi terus, mulai dari yang sederhana yang sampai dengan yang paling sangat canggih. Yang paling sangat mudah sebetulnya di level rumah tangga sendiri. Ya, jangan membawa sampah dari luar ke rumahnya. Ya, apapun ya. Kalau membeli makanan ya bawalah rantang atau plastik atau apa ya. Tidak usah pakai daun, tidak usah pakai. Kalau belanja ke toko juga bawa tas sendiri, ya. Tidak kemudian menjadi tambah begitu. Ya. Tapi memang di sisi lain, Gus Koco, ya kita semua juga tahu, sampah itu bisa menjadi bisnis tersendiri sebetulnya, ya. Yang tadi dijelaskan di berbagai level ya, di level desa sampai dengan nasional, sampah itu bisa menjadi bisnis tersendiri. Ya. Tapi problem utamanya di tempat-tempat yang tadi disebut itu selalu menjadi konflik itu soal sampah itu. Ya. DKI dengan apa itu namanya yang di Bekasi itu ya tempat pembuangan akhirnya itu selalu konflik ya. Jalannya rusak ya, kemudian baunya dan lain-lain. Jadi kalau persoalan sampah itu menjadi agenda nasional, saya kira dimanapun akan menjadi persoalan yang diselesaikan. Di kota besar saya kira gitu Gus Koco ya. Ya. Tempatnya di Jogja itu, di Piungan itu, kalau sudah waktunya hujan itu masyarakat itu protesnya luar biasa. Jalannya rusak karena setiap hari ratusan lewat ke situ, yang tadinya itu lembah yang sangat dalam menjadi gunung, ya, tapi gunung sampah gitu. Jadi memang persoalannya begitu. Di banyak tempat saya kira begitu. Tadi yang soal BUMDes dan sebagainya, saya kira Gus Koco tadi sudah mencatat poin-poinnya, ya. Dan Pak Kapus Datin saya kira sudah bagaimana sebetulnya dari tidak ada BUMDes menjadi berkembang seperti sekarang menjadi percontohan dan lain-lain. Ya,
Dan ke depan saya kira Gus Koco ini kita ini pagi ini bukan pagi ini ya, setiap acara kita pagi ini ya sangat penting untuk pembelajaran ke teman-teman di desa. Ya. Jadi Gus Koco jangan pernah merasa lelah, jangan kemudian merasa ingin berhenti ya terus saya kira jangan sampai 50-100 episode lah ya, karena mendidik masyarakat itu perlu lama. Ya. Kerjasama dengan Kampus Datin tentu saja sangat baik sekali Gus Koco ya, untuk ditingkatkan ya bagaimanapun mau PKS mau PKB terserahlah bentuk kerjasamanya itu. Tapi soal mendidik ini Gus Koco ya sangat bagus sekali ya, meskipun tadi di Kemendagri kok masih ada Direktorat Penerangan ya Gus Koco kan sudah lebih jauh sudah menggunakan media televisi dan lain sebagainya. Ya jadi Pak Kampus Datin juga medianya banyak sekali, ada Twitter, ada Facebook, ada ini ya YouTube dan lain-lain termasuk Gus Koco ini. Ya. Saya senang andai kata kerjasama Gus Koco ini dengan Kampus Datin terus berlanjut gitu dengan teman-teman yang lain. Karena memang persoalan mendidik itu multi channel perlu waktu lama, perlu keseriusan, ya perlu kesabaran dan lain-lain. Tentu saja yang paling ujung itu ya UUD gitu lah. Ya. Itu catatan saya dan terima kasih sekali ya Pak Camat, Pak Kades Maja Utara, dan ini ada teman-teman yang lain saya tidak kenal satu persatu. Ya saya hadir, saya senang hari ini Mani Pak Sugeng dengan Pak Slamet ini dua tokoh yang jangan hilang. Mohon maaf Pak Sugeng dengan Pak Slamet ya, karena yang kita cari itu ya dua orang itu sebetulnya ya. Ya kita ingin Sugeng dan kita ingin Slamet sebetulnya, jadi memang begitu. Makasih Gus Koco. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi sarapan SDGs desa akan insya Allah akan terus berjalan dalam koridor memang lebih pada bagaimana memberikan informasi, inovasi dari teman-teman di desa. Oleh karenanya kita akan berusaha terus hadir dari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7, dan kerabat desa yang punya kenalan atau punya informasi bahwa ada desa yang menarik, inovatif untuk bisa diajak bergabung di sarapan SDGs desa bisa langsung menghubungi saya di 085 865 275 733 atau bisa menghubungi ke nomor WA Center TV Desa 083 kali 01 317160. Saya pikir ini bagian yang perlu kita sampaikan karena memang kadang-kadang kami masih kesulitan untuk kemudian mendatangkan siapa yang akan kita hadirkan, karena tiap hari ini pekerjaan yang karena tiap Senin sampai Jumat itu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi tetap kita terus kerjakan, dan insya Allah akan terus menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dan ruang-ruang untuk kemudian ada kolaborasi dengan teman-teman di desa. Sampai di sini pertemuan kita pagi ini. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, melukis gundul baris, salam SDGs desa. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. bergabung dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan,
melukis Guntul Baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.